Kita lanjutkan. Apakah kita keyakinan kelas yang kedua kita membersihkan kelas? Ini ada membersihkan kelas, ini ada membuang sampah, itu hampir sama ya. Mana yang kita pilih? Menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya? Oke, pintar anak semuanya. Menjaga kebersihan kelas berarti itu artinya
pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu kami mintakan kepada Pak Mitra. Kepada Pak Mitra kami persilakan dengan segala hormat. Izinkan kami memimpin berdoa menurut agama Islam, dan bagi kawan kami yang tidak beragama Islam sedang berdoa menurut keyakinannya. Itu mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa ittiba'ah wa arina al-batila batilan tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mitra. Semoga acara kita ini lancar sampai selesai. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Sri Haryati SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah selalu kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan sebegitu banyak rahmat hidayah kepada kita pada hari ini. Pada hari ini ya, salah satu dari teman kita akan memaparkan atau diseminasi mengenai penyebaran pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Ini salah satu bentuk dukungan kita pada teman kita ya, dan juga mungkin ini merupakan masukan untuk teman-teman yang lain. Semoga dengan adanya kegiatan acara seperti ini menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita, dan bisa kita terapkan di sekolah dan khususnya di kelas kita, karena ini mengenai penerapan budaya positif ya Bapak Ibu. Dan jangan jadikan ini sebagai suatu takut ya, dengan ada kegiatan banyak kali kegiatan CGP ini dan itu ya, tak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan bagi saya, menurut saya ini sebagai pendorong pembuka Bapak Ibu yang lain untuk mengikuti jejak teman kita Ibu Aziza ya. Dan jangan takut, kita semua di sekolah ini akan mendukung kegiatan-kegiatan ini, karena ini juga untuk kemajuan kita, untuk menambah pengalaman kita, untuk menambah ilmu kita yang semakin hari dunia pendidikan itu semakin maju. Bagi kita yang, terutama bagi saya khususnya, yang memang kadang-kadang kurang membaca, malas membaca ya, dengan adanya hal-hal seperti ini menambah perbendaharaan pengetahuan kita.
dan semoga ini ditiru di teman-teman yang lain ya, dan semoga acara ini menjadi lancar ya bagi Ibu Azizah, sukses untuk kedepannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan kepada kami tercapai hendaknya, terutama yang mudah-mudahan ya. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu presentasi desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Azizah Hayati SPD CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Untuk itu kami persilahkan mempresentasikannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 14 Pekanbaru. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan topik menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama, saya tentunya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 yaitu Ibu Sri Hayati yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kegiatan, salah satu kegiatan dari pembelajaran pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah atau pembukaan, selanjutnya saya akan mulai. Pertama, saya akan memaparkan kembali latar belakang dari kegiatan budaya positif ini. Budaya positif di sekolah bukan hanya tentang sikap disiplin, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif setiap individu. Budaya ini didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang positif, di mana setiap warga sekolah merasa dihargai dan aman dan termotivasi untuk berkembang. Untuk itu, guru memegang peranan penting dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Budaya positif di sekolah membantu membentuk karakter yang kuat dan berbudi luhur melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebajikan dan penghargaan terhadap keunikan setiap individu. Sekolah dapat menjadi tempat mengembangkan aspek akademis sekaligus karakter siswa. Jadi budaya positif ini adalah lebih kepada menciptakan lingkungan positif bagi sekolah kita, di mana kita nantinya dapat mengembangkan atau menumbuhkan karakter dari siswa kita dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membagikan pemahaman dan pengalaman pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat yang ada di sekolah agar bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah agar sehingga dapat mengembangkan karakter murid. Teman-teman hebat semuanya, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat atau lebih tahu, namun tujuannya juga adalah untuk menyebarkan pemahaman agar teman-teman semua dapat memahami juga tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada konsep inti,
agar ini memang sudah siang, memang sudah agak lelah dari tadi pagi juga kita sudah mengajar. Untuk itu sedikit sebelum kita masuk ke konsep inti, kita ice breaking dulu. Saya minta izin kepada teman-teman semua dari kepala sekolah boleh untuk berdiri sebentar. Bagi teman-teman semua, sebelum kita mulai kejutan hari ini, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semua, terima kasih sudah ikut dalam ice breaking tadi. Mudah-mudahan dapat menambah semangat kita dan fokus. Selanjutnya sebelum kita memulainya, ada sedikit kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Ini juga sebagai salah satu bentuk penerapan budaya positif. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita untuk siang ini. Yang pertama yaitu saling menghargai. Yang kedua, handphone di silent. Yang ketiga, raise hand saat berpendapat. Yang keempat, karena hari sudah siang, dimohon jangan tidur ya Bapak Ibu semua ya. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, kita masuk kepada acara inti kita, yaitu konsep utama dari budaya positif. Dalam materi budaya positif itu ada 6 materi, submateri yang akan dibahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif ini lebih kepada mengingat kita mempunyai karakter yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan manajemen yang terfokus pada hubungan yang sehat antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional sosial siswa. Yaitu disiplin positif ini lebih kepada bagaimana pembelajarannya, bukan penerapan hukuman ataupun penghargaan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah tentunya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku berdasarkan nilai kebajikan universal dan membentuk karakter yang kuat dan kebiasaan positif yang akan memandu dalam segala aspek kehidupan yang baik. Karena kita lihat fenomena saat ini, anak-anak kita sudah mulai itu tidak lepas dari nilai kebajikannya. Kadang-kadang ada yang lupa untuk tertib di dalam kelas. Nah, dari sinilah kita tingkatkan lagi bagaimana kita sebagai guru berperan dalam menciptakan disiplin positif ini. Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri dan nantinya kita akan imbaskan kepada anak didik kita. Baik, selanjutnya materi kita adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diane Gosen mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kalau kita di sekolah, sesuai dengan yang kita angkat juga pendidikan karakter,
Jadi nilai kebajikan yang akan kita capai itu adalah nilai-nilai yang masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semuanya, dalam penerapan disiplin positif ini, biasanya kita ada hal-hal yang kita terapkan kepada anak-anak murid kita, bagaimana supaya mereka berdisiplin dalam atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, biasanya anak-anak kita itu melakukan ketertiban itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, dia membuat PR, tapi walaupun tidak selesai, nah, atau dia mengerjakan PR tidak dengan benar, mereka mengerjakan hanya karena untuk menghindari hukuman dari gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita terkadang sebagai guru untuk memotivasi anak murid juga pernah memberikan, ayo nak, kalau misalnya kamu selesai mengerjakan ini, nanti kamu dapat bintang dari ibu atau dapat permen dari ibu. Nah, itu adalah termasuk teori motivasi yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua dari motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai dengan nilai yang dipercaya. Inilah motivasi intrinsik, dan inilah yang harus kita bangkitkan, kita tumbuh kembangkan dari dalam diri anak-anak didik kita. Motivasi perilaku manusia dalam konteks pendidikan sering dikaitkan dengan penggunaan hukuman dan penghargaan. Dengan pendekatan disiplin positif, penghargaan lebih diutamakan untuk membangun motivasi intrinsik, sementara hukuman diminimalkan diganti dengan pendekatan yang lebih mendidik. Jadi untuk kedepannya mungkin kita mulai belajar tidak memberikan hukuman ataupun meminimalkan penghargaan, lebih kepada pembelajaran untuk membangkitkan nilai-nilai karakter yang ada di dalam diri siswa kita. Kita lanjutkan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya kita kalau siswa kita melakukan pelanggaran, tidak bawa topi, tidak bawa dasi, biasanya pasti kita memberikan sanksi ataupun hukuman kepada siswa kita. Nah, hukuman adalah tindakan yang diberikan untuk menghentikan perilaku negatif siswa dengan cara memberikan efek jerah. Tapi namun tidak jerah-jerah juga dia ya Bapak Ibu ya. Tetapi tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Konsekuensi dipahami, sedangkan konsekuensi dipahami sebagai akibat logis dari tindakan siswa yang terkait langsung dengan perilaku mereka. Nah, yang ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di restitusi inilah yang harus kita terapkan untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Disiplin merupakan tindakan yang bermakna positif yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam restitusi. Kata disiplin sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses. Hukuman merupakan identitas yang gagal. Jadi dalam materi budaya positif, hukuman dan konsekuensi itu termasuk hukuman itu termasuk identitas yang gagal, sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, ini adalah yang termasuk dalam hukuman, apa-apa saja tindakannya, apa saja sifatnya.
hukuman ini adalah tidak terencana. Jadi hukuman ini terkadang saat kita ada anak melakukan pelanggaran, di situ baru terbesit hukumannya. Contohnya, misalnya dia tidak membawa topi ke sekolah, jadi kita memberikan saya akan membawa topi ke sekolah sebanyak 100 kali. Nah, itu adalah contoh dari bentuk hukuman. Lalu di hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan dia lebih bersifat satu arah. Artinya ini adalah hanya keputusan dari guru dan murid menerima. Jadi hukuman itu adalah hanya guru yang memberikan sanksi dan tanpa adanya melibatkan siswa. Dan biasanya hukuman kita berikan itu berupa hukuman fisik. Bukan berarti hukuman fisik ini sampai mereka sakit ya. Hukuman fisik ini bisa sepertinya ada juga yang memberikan hukuman kalau anaknya melanggar ketertiban, lari keliling lapangan 2 kali. Itu termasuk hukuman fisik. Dan ini termasuk konsep diri yang buruk karena hukuman ini bersifat paksaan. Nah, inilah contohnya negatif dari hukuman itu. Karena dia bersifat negatif, pastinya diawali dengan ancaman. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, inilah yang masih bukan, maksudnya kalau hukuman ini minimalnya masih ada diterapkan di sekolah, tidak akan mungkin lepas. Tapi beranjak dari pemahaman tentang materi budaya positif, mudah-mudahan yang sistem hukuman ini dapat kita lepaskan nantinya. Lanjut, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman. Di sini dia lebih terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya anak nanti kita belajar harus tertib ya. Yang tidak tertib nanti kursinya ibu letakkan ke belakang. Itu seperti konsekuensi. Jadi sudah disepakati terlebih dahulu. Berbeda dengan hukuman. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya sanksi dari perbuatan yang mereka lakukan. Lalu sikap guru hanya memonitor dari siswa. Stimulus ini ada stimulus, ada respon. Tetap ini ada 2 arah karena awalnya adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Dan dia sifatnya lebih netral, lakukan apa yang saya katakan dan tidak ada nada mungkin mengancam di sini. Tidak berbeda dengan yang hukuman. Selanjutnya yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ini adalah konsep dirinya lebih kuat dan disinilah masuk teori kontrol tadi. Nah, di restitusi ini lebih positif karena ini lebih kepada pembelajaran. Apa contohnya? Kata-katanya biasa digunakan adalah apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kita ada hubungan timbal balik, kita menanyakan kembali kepada anak murid kita apa yang mereka mau. Jadi tidak hanya maunya kita saja, tapi kita juga mendengarkan dari anak murid kita. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Penghargaan. Alfikon berkata, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon dalam annual conference mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Penghargaan itu hampir sama dengan hukuman, cuma bentuknya lebih halus lagi. Kadang dengan penghargaan itu anak-anak murid lebih mengharapkan melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya.
Nah, inilah ada 7 bentuk penghargaan itu. Yang pertama adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ini adalah jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, kita ingin anak murid kita itu bisa mengerjakan latihannya harus selesai tepat waktunya. Jadi kita selalu mengimbangi dengan penghargaan, misalnya dengan memberikan bintang atau menghadiahkan permen. Jadi saat kita tidak punya permen atau tidak ada kegiatan itu yang kita berikan stiker bintang, anak-anak tidak mau lagi untuk melakukan kegiatan yang kita instruksikan. Yang kedua adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Contohnya anak murid kita di dalam kelas, biasanya yang dapat penghargaan adalah orang yang mungkin lebih pintar dari teman-teman yang lainnya. Dan dia lagi yang akan mendapatkan penghargaan. Sehingga temannya yang lain pastinya akan timbul rasa iri. Sudahlah, kalau misalnya kegiatan matematika, nanti pasti dia lagi yang akan mendapat penghargaan dari ibu guru. Nah, inilah yang akan merusak hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya, karena timbulnya rasa iri dari diri mereka. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika seseorang terlalu sering atau terlalu banyak diberikan penghargaan, mereka cenderung lebih fokus pada mendapatkan penghargaan itu sendiri daripada memperhatikan kualitas atau ketepatan tugas yang mereka kerjakan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Jika siswa selalu diberi penghargaan untuk setiap tugas yang mereka selesaikan, maka mungkin mulai melakukan pekerjaan hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, tanpa memperhatikan detail atau mencoba memahami materi secara mendalam. Akibatnya, kualitas pekerjaan mereka bisa menurun. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Jika siswa selalu diberi penghargaan untuk hasil yang spesifik, mereka mungkin menjadi kurang tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi itulah mematikan kreativitas yang ada dalam diri mereka. Penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, yang biasanya dulu kita ada sistem ranking, kita selalu menyebutkan ada anak ranking 1. Jadi anak yang tidak dapat ranking itu artinya mereka terhukum. Dia merasa terhukum karena mereka tidak mendapatkan ranking. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa di K13 dan kurikulum mereka tidak ada lagi pemberian ranking terhadap siswa kita. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan ini adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Bapak Ibu SD Negeri 14 yang saya hormati. Nah, untuk kita bisa penerapan disiplin positif ini melalui keyakinan kelas kita dan kita lakukan bersama anak-anak kita di setiap awal mulai pembelajaran. Kita bisa bersama menyepakati apa yang ingin kita mau dalam satu hari pembelajaran itu. Sikap apa yang kita inginkan muncul pada diri anak-anak kita. Seperti yang di awal tadi sebelum kita masuk ke materi, kita menyepakati dulu nih apa yang kita mau selama kegiatan berlangsung. Begitu juga dengan anak didik kita. Sebaiknya kita mengetuk dulu nih supaya adanya muncul ketertiban, kita sama-sama menyepakati. Dengan begitu anak-anak kita mungkin lebih tahu karena dia yang menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Mereka mungkin lebih tertib dan dari sini tumbuh karakter diri mereka. Dan tentunya karena kita meminta pendapat dari anak murid kita, anak-anak murid kita itu merasa dihargai karena kita sama-sama menciptakan kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, dalam budaya positif ini tentunya tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini seperti makan, minum, ya. Lalu yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. 4 kesenangan. Yang kelima penguasaan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memulai sesuatu atau lebih dan sedang telah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, mungkin sebenarnya mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin yang sering terjadi adalah kesenangan mereka terbatasi. Ada juga mungkin sebagian dari anak murid kita, cara mereka meminta perhatian kita adalah dengan membuat suatu perilaku negatif sehingga kita marah, dan itulah yang memancing simpati dari kita. Mungkin dia kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi. Nah, inilah yang menjadi puncak dari disiplin positif yang membutuhkan peran kita sebagai guru, yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol guru dalam pelaksanaan ketertiban atau disiplin positif di sekolah. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan biasanya inilah yang sering kita terapkan, penghukum. Lalu ada yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan kata-kata, menggunakan meminta perhatian dari muridnya, sehingga yang mendengarkan itu merasa tidak nyaman dan bersalah. Misalnya, tolonglah nak, kasihan tidak ibu, dari tadi kamu masih ribut, ibu capek loh. Nah, ini loh yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Jadi lebih meminta belas kasihan dari murid kita, sehingga timbul rasa tidak nyaman dalam diri siswa kita. Yang selanjutnya adalah posisi teman. Pada posisi ini itu guru lebih pendekatannya kepada dia menganggap murid itu teman. Tapi tentunya ada negatifnya. Terkadang murid kita ada rasa tidak menghargainya karena ini teman aku, bapak itu atau ibu guru itu mau nih seperti teman aja. Namun anak murid pasti akan timbul rasa kecewanya di saat dia membutuhkan pertolongan atau membutuhkan perhatian dari gurunya tidak menempatkan lagi dia sebagai posisi teman. Itu pasti ada timbul ketidaknyamanan dari siswa kita. Yang selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ini bersifatnya hanya memantau. Hubungan komunikasi dengan guru itu lebih menjalankan memonitor saja bagaimana tingkah laku dari siswanya. Tidak ada pembelajaran yang muncul pada pemantau ini. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi yang dimana guru berbuat sesuatu dengan murid, memperlakukan murid dan menimbulkan tindakan yang bertanggung jawab terhadap perilaku yang mereka lakukan. Jadi posisi manajer ini adalah lebih kepada pembelajaran, menerapkan pembelajaran agar siswa kita memunculkan sikap tanggung jawabnya terhadap tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Baiklah Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol guru. Berikutnya saya akan menampilkan video tentang bagaimana seorang guru berada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau,
dan manajer. Yang pertama, mari kita saksikan untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah video sebagai posisi kontrol penghukum. Di sini kita lihat tadi, ibu itu tidak mendengarkan alasan dari siswa itu kenapa dia terlambat. Dan dari pembicaraan guru dan siswa itu, isinya tentunya bernada ancaman. Dan tentunya dia menerapkan hukuman, bukan konsekuensi, karena langsung tidak ada yang disepakati bersama. Jadinya tadi dia langsung menghukum siswanya untuk lari keliling lapangan. Kita lanjutkan untuk video yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu betul-betul dapat kelas sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah pembuat rasa bersalah, di mana ibunya selalu meminta simpatik dari gurunya dengan belas kasihan. Nanti ibu jantungan, nanti ibu kena marah. Jadi di sini terlihat tadi muridnya itu merasa bersalah kepada gurunya, walaupun di sini tidak adanya hukuman yang diterapkan oleh guru tersebut. Kita lanjutkan untuk video yang ketiga, yaitu sebagai teman. Wah, sudah jam berapa nih, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah melahirkan saya, Bu. Kamu melahirkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, walaupun saya lari kencang, tetap berkejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali
Baiklah, yang ini adalah posisi sebagai teman dan terlihat tadi ibu gurunya menyelamatkan siswanya dan siswanya pasti di saat itu akan merasa senang. Tapi nanti di lain waktu ibu guru ini tidak lagi bisa menyelamatkan siswanya, pastinya akan timbul rasa kecewa dari dalam diri siswa tersebut. Kita lanjut untuk video yang keempat. Selamat pagi, Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah posisi yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Di sini gurunya hanya menerapkan aturan yang sesuai yang sudah disepakati, dan dia hanya bersifat memantau kegiatan dari siswa tersebut. Kita lanjutkan untuk posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Maren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Maren? Maaf, Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menjalankan mental alam saya, Bu. Baik, kalau Maren tidak mental alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setelah alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Maren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Maren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itulah posisi terakhir dari posisi 5 posisi guru, yaitu posisi sebagai manajer, di mana gurunya mencoba untuk menstabilkan identitas dari siswanya, mengapa siswa itu terlambat, lalu memvalidasi kesalahannya dan menanyakan keyakinan. Jadi dari sana kita dapat melihat gurunya itu menerapkan pembelajaran atas tindakan kesalahan yang dilakukan oleh siswanya agar lebih bertanggung jawab lagi dan mau memperbaiki kesalahannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan meminta bantuan dari Bapak Ibu, tanggapan dari video yang tadi dan menempatkannya pada diri kita sendiri. Saya nanti akan membagikan sticky note. Silakan Bapak Ibu tulis kira-kira posisi mana yang pernah kita lakukan dalam menangani kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Boleh 2, boleh 3, atau boleh kelimanya. Barangkali Bapak Ibu sudah sampai kepada posisi manajer, itu akan lebih baik lagi ya Bapak Ibu semuanya. Oke,
sticky note. Baiklah Bapak Ibu, bagi yang sudah menuliskan posisi kontrol gurunya, silakan ditempelkan pada papan tulis yang ini ya Bu. Baiklah Bapak Ibu, apa masih ada yang belum menempelkan sticky note-nya ke papan yang sudah disediakan? Baik Bu Asnia. Oke, lanjut dengan Ibu Mila. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi. Kita akan lihat dulu apa posisi yang sudah pernah diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Salah satu guru yang hanya pernah menerapkan 3, yaitu sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Jadi kita semua sebagai memang sudah ada menempatkan sebagai semua posisinya sudah pernah mengalami, dan selanjutnya tentunya kita akan memperbaiki lagi sikap kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menempatkan posisi diri kita pada posisi manajer, karena ini adalah posisi yang terbaik pada posisi kontrol guru. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tindakan yang dilakukan pada posisi kontrol guru manajer. Ada 3 tahapan yang akan dilakukan pada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, seperti yang terlihat pada video yang kelima tadi. Inilah tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya adalah mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak memojokkan anak, tapi kita memberikan motivasi bahwa proses yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka lakukan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, biasanya kita menggunakan kalimat, yaitu kepada siswa kita bertanya, pasti kita akan menyampaikan pada saat posisi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita juga bisa memberikan pembelajaran pada siswa kita bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itulah bagaimana kita menstabilkan identitas siswa kita agar mereka tidak merasa tersudutkan. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimanapun tindakan yang dilakukan anak tersebut yang melanggar ketertiban itu adalah salah. Dari sana kita harus memberitahu atau menaikkan ulang ke dia apa sih tindakan tindakan mereka ini yang salah. Nah, yang dilakukan adalah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua, guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, kalimat yang biasanya kalau penekanan digunakan pada saat memvalidasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita tetap harus bertanya kepada siswa kita mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Pastinya mereka punya alasan dan kita tidak boleh untuk memojokkan dia langsung tidak mau mendengarkan apapun alasan yang mereka sampaikan.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan mereka. Awal yang kita gunakan yaitu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Inilah tahapan terakhir dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah tadi 6 konsep inti dari budaya positif yang sudah saya pelajari melalui pendidikan guru penggerak. Saya akan mengembalikan dulu kepada Bapak Ibu guru. Apakah ada kira-kira yang akan menjadi tanggapan atau umpan konstruktif yang diberikan terhadap materi yang saya sampaikan? Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru. Silakan Bu. Cuma pernyataan saja dari yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dipaparkan tadi. Ada hal-hal memang yang harus kita perbaiki, ya, dari bentuk-bentuk hukuman yang nggak salah tadi saya ada 5 ya, yang memang harus kita perhatikan dan mungkin memang harus kita kurangi dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga anak-anak kita ini menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih terarah, menjadi lebih ya sama-sama kita melaksanakan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi yang mungkin yang saya sorot tadi di 5 kontrol tadi ya, yang perlu mungkin kita perbaiki dari yang sudah kita lakukan selama ini. Hanya itu mungkin saya berikan. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan umpan balik konstruktifnya. Memang betul Bu, memang harus kita perbaiki terhadap tindakan kita dari 5 posisi guru tadi. Kita harus mencoba mulai dari diri kita untuk memperbaiki agar nantinya kita bisa memunculkan sikap tanggung jawab dari dalam diri siswa kita. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Erna. Mungkin ini pernyataan juga Bu Aziz ya. Sebelumnya saya pribadi juga minta terima kasih banyak karena adanya presentasi CGP dan Bu Aziza. Jadi saya pribadi sebenarnya belum paham juga. Jadi belum paham dan saya berusaha untuk paham, belajar mengenai kurikulum Merdeka ini. Nah, apalagi dengan adanya ini saya bertambah mengerti dengan kurikulum Merdeka. Apalagi sekarang kelas 3 kan baru tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka, itu saya pribadi. Kemudian untuk yang lebih baiknya lagi, marilah kita bersama-sama menjadi posisi guru yang terbaik, karena semuanya ini akan kita lakukan atau kita peruntukkan untuk anak didik kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi lebih baik, lebih berkarakter, lebih beriman. Nah, itu saja dari saya Bu Aziza. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Erna. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya berikan aplaus dulu untuk Ibu Sri dan Ibu Erna. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, benar tadi yang sudah dibilang oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Erna bahwa kita harus mencoba untuk menerapkan 5 posisi kontrol ini. Kita harus bersama, tidak hanya budaya positif ini harus seorang diri yang menerapkan, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri dan bersama-sama berkolaborasi kita untuk penerapan budaya positif sehingga kita dapat memunculkan karakter dari diri siswa kita. Untuk yang terakhir, saya mohon refleksi dari salah satu guru untuk menjawab pertanyaan refleksi ini. Saya minta kesediaan dari Bapak Arroyo untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan pada hari ini.
Baik, ya, sebelumnya terima kasih Bu Azizah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pandangan refleksi terhadap yang pertama itu hal baru apa yang mengubah pandangan saya setelah mengikuti sesi materi budaya yang positif ini. Baik, hal baru yang mungkin saya dapatkan setelah mengikuti atau mendapatkan materi dari Bu Azizah ini, yang pertama itu tentunya pengalaman baru dan ilmu baru saya dapatkan, yang mana sebelum saya mendapatkan pemaparan dari Bu Azizah ini, mungkin selama ini kita beranggapan bahwasanya dalam mengontrol atau mendisiplinkan siswa-siswi kita itu hanya dengan menghukum saja, ya, yang selama ini sering kita lakukan. Mungkin 90% dari guru-guru mungkin hanya dengan hukuman, memberikan hukuman. Ternyata setelah kita mengikuti ini, rupanya masih ada hal-hal yang lebih baik lagi, bagaimana disiplin positif itu melekat dalam hati siswa dan siswi kita, yaitu dari faktor insting dari dalam diri dia sendiri, ya, bukan hanya dari luarnya. Karena jauh lebih baik jika apa tadi itu berasal dari dalam diri siswa kita tadi. Kalau sudah di dalam dirinya, pasti dia akan melekat sampai dia besar nanti. Mungkin itu Bu Azizah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hapusnya untuk Bapak Arroyo. Oke, terima kasih ke Pak Arroyo sudah memberikan refleksi terhadap pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi yang akan saya sampaikan. Budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, sehingga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Namun demikian, tidak adalah yang sempurna yang dimiliki manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Pastinya dari saya ada kesalahan ataupun kehilafan yang tadi saya sampaikan pada saat pemaparan materi. Akhir kata, saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Azizah. Sungguh luar biasa, panjang lebar, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kita sebagai seorang pendidik, marilah kita bersama-sama menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif tersebut, sehingga nantinya anak-anak didik kita menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan berguna bagi bangsa dan negara. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.